jelaskan kedatangan Abang ke Propam Polda Subang? Ya baik, adapun kedatangan kami tim kuasa hukum dari klien kami yang bernama Ibu Rika Sumarni, yaitu untuk mengadukan oknum kanit di salah satu unit Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan penyelidik atas ketidakprofesionalan penyidik dan serta dugaan penyalahgunaan kewenangan, masuk juga ada dugaan pemerasan terhadap klien kami Rika Sumarni. Demikian. Oke Bang, sedikit Bang jelaskan gimana kronologisnya Bang? Baik, adapun kronologis peristiwa ini terjadi pada sekira bulan November 2022, di mana klien kami telah ditangkap di rumahnya di Jakarta. Dan pada saat mendatangi rumah klien kami, alasan daripada tim penyidik adalah untuk meminta keterangan dari klien kami sebagai saksi dan akan dilakukan di Polsek Kebun Jeruk. Jadi pada saat itu klien kami mengikuti tim penyidik yang berasal dari Polres Pelabuhan Belawan menuju ke Polsek Kebun Jeruk, dan di sana klien kami telah diambil keterangan sehubungan dengan laporan daripada inisial DR terhadap karyawannya sendiri yang bernama S, dan saat itu klien kami diminta sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Jadi dalam pemeriksaan tersebut ternyata dilakukan atau dilaksanakan hingga pada malam hari, dan setelah pemeriksaan selesai klien kami tidak boleh atau tidak diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Dan pada saat itu dikatakan oleh tim penyidik yang kami adukan pada hari ini bahwa klien kami sudah menjadi tersangka dan akan ditahan di Polsek Kebun Jeruk dan selanjutnya akan dibawa ke Medan. Pada saat itu klien kami menghubungi saudaranya dan meminta untuk dicarikan tim pengacara, namun oleh oknum daripada penyidik tersebut dan dibantu juga oleh anggota Polsek Kebun Jeruk, pada saat tim pengacara akan datang mendampingi, mereka menjelaskan bahwa tidak ada yang bernama Rika Sumarni yang saat itu sedang diperiksa di Polsek Kebun Jeruk, sehingga tim pengacara pun kembali pulang. Selanjutnya keesokan harinya pukul 6 pagi klien kami Ibu Rika Sumarni kemudian dibawa menggunakan pesawat diterbangkan ke Medan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan atau lanjutan di kantor kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Dan selanjutnya pada saat pemeriksaan tersebut, ini oknum penyelidik menyampaikan kepada klien kami menurut keterangan klien kami yang sudah kami catat dan kami rekam juga, bahwa pada saat itu dikatakan ibu supaya segera menyelesaikan atau mengembalikan kerugian daripada pelapor DR, karena di sini tidak ada kasur, ibu nanti tidak nyaman ditahan di Polres. Nah, itu kurang lebih pada keesokan harinya. Dan dapat saya teruskan lagi, selanjutnya selama kurang lebih ditahan 28 hari ditahan di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Pelapor yang berinisial DR bersama dengan tim pengacaranya berulang kali mendatangi klien kami secara berganti-gantian, dan mereka menyampaikan agar supaya klien kami mengembalikan kerugian atas pembelian barang Geta Damar di Makassar, yang penjual tersebut ternyata setelah menerima uang melarikan diri dan membawa lari uang tersebut. Dan oleh karena klien kami ini sebagai perantara atau marketing yang memperkenalkan pelapor DR dengan si yang bersangkutan yang melarikan diri tersebut, yang saat ini sudah DPO di Polres Luwu Timur, sudah DPO. Jadi akibat uang tersebut dilarikan, jadi oknum DR ini melaporkan di Polres Pelabuhan Belawan, dan akhirnya klien kami dijadikan tersangka, ditangkap dan ditahan. Dan oleh DR bersama pengacara meminta supaya klien kami mengembalikan kerugian sebesar 250 juta rupiah tersebut. Dan apabila itu telah dikembalikan, maka
maka klien kami akan dikeluarkan dari sel tahanan. Ya, itu yang disampaikan oleh DR tadi bersama dengan tim pengacaranya. Dan ini teruskan lagi, oleh karena tekanan psikis, mental, dan juga karena ketahanan fisik dari klien kami ini yang sudah usia 50 tahunan, dia tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah ditahan, dia merasa tersiksa dan tertekan. Jadi klien kami pun menghubungi suaminya, ya, meminta bantuan telepon daripada tim Juper, menelepon suaminya dan menceritakan apa yang dialami. Dan seperti yang disampaikan oleh DR tadi dan tim pengacara, apabila dikembalikan atau dibayarkan kerugian tersebut, maka klien kami akan dikeluarkan dari sel tahanan. Dan pada akhirnya dengan keadaan terpaksa dan berat hati, suami daripada klien kami pun mencari uang tersebut yang diminta, dan uang itu setelah dikomunikasikan kepada DR atau pelapor tadi, diinstruksikan kepada suami klien kami dan temannya, rekan yang ada di Jakarta, untuk mengantar uang tersebut langsung ke Medan. Dan setelah uang tersebut diserahkan, maka istri atau klien kami ini, ya, klien kami ini akan dikeluarkan. Jadi benar, setelah datang ke Medan tanggal 23 November 2022, uang diambil di bank, salah satu bank swasta di Medan, dan diserahkan kepada DR. Setelah diserahkan uang tersebut oleh DR dan pengacara menyodorkan surat perdamaian untuk ditandatangani suami klien kami. Setelah ini ditandatangani, mereka membawa surat tersebut dan ditandatangani juga oleh klien kami di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Dan nah, ini peristiwa berikutnya yang kami laporkan. Pada saat akan dilakukan penangguhan penahanan tersebut, oknum Kanit, ya, namanya sudah jelas tertulis di laporan kami ini di Dumas, beserta dengan tim penyelidik, meminta uang, ya, menurut keterangan klien kami dan saksi yang sudah menceritakannya, ya, suami dan temannya, bahwa Kanit tersebut dan tim penyidik dan penyelidik meminta uang sebesar 50 juta rupiah. Pada saat itu suami dari klien kami menyatakan mereka tidak memiliki uang sebesar itu, yang ada hanya 40 juta. Dan dijawab kalau tidak 50 juta, bahwa ibu ini atau klien kami belum bisa untuk keluar. Jadi pada saat itu klien kami dan suaminya berembuk dan mereka putuskan mencari bantuan dari keluarganya, dan akhirnya mereka mendapat tambahan bantuan 10 juta rupiah, dan uang tersebut pun diserahkan langsung kepada Kanit. Dan Kanit menyuruh Juper, ya, pembantu atau penyelidik, untuk menghitung uang tersebut. Setelah uang itu dirasa sudah terpenuhi semua 50 juta, mereka pun menyatakan uang sudah cukup dan tunggu sebentar karena ada surat-surat yang akan ditandatangani. Dan dengan peristiwa ini, maka klien kami Ibu Rika Sumarni beserta dengan keluarga menyatakan sangat keberatan. Mereka sangat dirugikan oleh karena seolah-olah mereka telah dikondisikan, dikriminalisasi, seolah-olah terlibat dalam tindak pidana menggelapkan uang dari pelapor DR, padahal yang melakukan itu adalah orang lain, ya, oknum yang bernama berinisial E alias M, ya, di Sulawesi Selatan dan sudah DPO. Namun ternyata klien kami turut ditahan dan dipaksa untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi dengan demikian pada saat ini kami tim nasihat hukum daripada klien kami telah mengajukan atau memasukkan pengaduan di Kabid Propam Polda Sumatera Utara terhadap Kanit, ya, oknum Kanit dan tim penyelidik atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan juga pemerasan terhadap klien kami. Demikian. Oke Pak, peraturan apa yang telah dilanggar oknum penyelidik dan oknum Kanit, Pak? Baik. Adapun pasal yang dilanggar, ya, saat ini yang kami adukan adalah pasal pemerasan dan yang dilakukan oleh pejabat. Jadi dalam hal ini diatur dalam ketentuan pasal
368 KUH pidana, junto pasal 52 KUH pidana, dan juga melanggar ketentuan atau peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia bagaimana peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 pasal 6 dan juga pasal 10 ayat 2 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Jadi itu pasal-pasal yang telah kami pilih dan kami sangkakan yang dilakukan diduga oleh Kanit tersebut, Oknum Kanit tersebut. Kanit dan tim penyidikan penyelidik. Demikian. Oke. Makasih banyak ya Bang ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Kalian pasti dah tahu lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kue tiaunya, lontong malamnya, ada bolu meranti, ada juga teri nasi Medan. Wah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Coba kalian install dulu the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. Sekarang, cocok kalian rasa?